Selamat malam, saya Veronica Noviani Mawekere dari Prodi Akuntansi semester 1 Universitas Cyber Asia. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya boleh membawakan presentasi saya yang akan membahas mengenai inflasi dan pengangguran dengan judul presentasi adalah Tantangan Ekonomi Global, Inflasi dan Pengangguran. Perekonomian global menghadapi tantangan kompleks, termasuk dalam inflasi dan pengangguran. Inflasi yang tinggi mengurangi daya beli masyarakat, sementara pengangguran yang tinggi meningkatkan kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Pemerintah dan lembaga ekonomi internasional perlu bekerja sama untuk mengembangkan strategi efektif dalam mengelola inflasi dan pengangguran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai apa penyebab utama inflasi dan pengangguran di perekonomian global dan apa strategi efektif untuk mengelola inflasi dan pengangguran. Tujuannya adalah untuk memahami hubungan antara inflasi dan pengangguran, serta mengembangkan strategi efektif dalam mengelola inflasi dan pengangguran. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu. Penyebab umum inflasi adalah demand pull, permintaan penawaran, cost push, biaya produksi yang naik, misalnya energi maupun bahan baku, serta kebijakan moneter, uang yang beredar terlalu banyak. Dampak inflasi sendiri terbagi menjadi 6, yaitu penurunan daya beli masyarakat, harga barang dan jasa yang naik, uang yang sama membeli lebih sedikit, terutama berdampak pada kelompok yang berpendapatan tetap ataupun rendah. Ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tidak terkendali menyebabkan ketidakpastian harga di masa depan. Dunia dunia usaha kesulitan untuk membuat perencanaan investasi maupun produksi. Kenaikan biaya produksi. Harga bahan baku, energi maupun logistik yang meningkat, perusahaan bisa menaikkan harga jual, spiral inflation. Tekanan terhadap suku bunga. Bank sentral cenderung menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Kenaikan suku bunga memperlambat konsumsi dan investasi. Peningkatan kesenjangan sosial dan ekonomi. Inflasi memperbesar ketimpangan antara kelompok kaya maupun miskin. Akses terhadap barang pokok dan layanan menjadi sangat sulit bagi kelompok rentan. Resiko stagflasi jika disertai pertumbuhan rendah. Inflasi tinggi plus pertumbuhan ekonomi rendah plus pengangguran tinggi. Salah satu skenario ekonomi yang paling sulit untuk ditangani. Berikutnya kita akan membahas mengenai pengangguran. Pengangguran sendiri adalah keadaan di mana seseorang yang mampu dan ingin bekerja tidak mendapatkan pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran terbagi menjadi 4, yaitu pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran siklikal, dan pengangguran terbuka. Dampak pengangguran sendiri adalah penurunan pendapat rumah tangga. Individu kehilangan sumber penghasilan utama, mengurangi daya beli konsumsi, domestik ikut turun. Peningkatan kemiskinan dan ketimpangan. Semakin lama seseorang menganggur, semakin besar resiko jatuh ke dalam kemiskinan. Ketimpangan sosial dan ekonomi bisa memburuk. Beban fiskal pemerintah meningkat. Pemerintah harus menyalurkan bantuan sosial, subsidi, maupun program padat karya. Menekan anggaran negara, apalagi jika pendapatan pajak menurun. Resiko ketidakstabilan sosial. Pengangguran tinggi dapat memicu keresahan sosial, kriminalitas, hingga demonstrasi, khususnya jika terjadi di kalangan muda, youth employment. Hilangnya potensi ekonomi. Tenaga kerja yang tidak digunakan dapat berpotensi produksi nasional tidak dimaksimalkan. Dalam jangka panjang, bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi potensial.
Dampak psikologis dan sosial, pengangguran berkepanjangan dapat menyebabkan stres, kehilangan kepercayaan diri, bahkan depresi. Dampaknya terasa juga pada keluarga maupun masyarakat sekitar. Hubungan inflasi dan pengangguran. Inflasi dan pengangguran sering memiliki hubungan yang berlawanan arah. Saat inflasi naik, biasanya pengangguran akan turun maupun sebaliknya. Dilema pemerintah menstabilkan harga dengan jaga lapangan kerja. Hubungan ini dijelaskan lewat Philip. Kurva Philip dapat dilihat pada layar, inflasi di atas dan pengangguran ada di bawah. Contoh kasus yang dapat kita ambil di krisis ekonomi global pasca pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina. Setelah pandemi COVID-19 melanda dunia pada 2020, banyak negara mengalami perlambatan ekonomi. Aktivitas produksi terganggu, rantai pasok terganggu, dan daya beli masyarakat menurun. Ketika ekonomi mulai pulih di tahun 2021 sampai dengan 2022, perang Rusia dan Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 memperparah krisis global. Pengaruh di inflasi global penyebabnya gangguan pasok energi dan pangan akibat konflik Rusia dan Ukraina. Stimulus ekonomi besar-besaran selama pandemi yang meningkatkan permintaan pasca pandemi. Serta kenaikan harga bahan bakar, gas, dan gandum. Rusia dan Ukraina adalah salah satu eksportir utama. Dampaknya dapat kita lihat pada negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman mencatat inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir pada 2022. Harga kebutuhan pokok melonjak, terutama makanan dan energi. Untuk pengangguran, banyak perusahaan mengalami penurunan margin keuntungan karena biaya operasional meningkat karena inflasi. Perusahaan teknologi dan startup global mulai melakukan PHK massal sejak akhir 2022, misalnya Meta, Amazon, dan Twitter. Sektor informal dan UMKM di negara berkembang terkena dampak dari turunnya daya beli masyarakat. Dampak di negara berkembang seperti Indonesia dan Filipina, tingkat pengangguran mudanya yang meningkat. Banyak pekerja bergeser ke sektor informal atau gig ekonomi tanpa jaminan sosial. Tindakan pemerintah dan bank sentral dalam menghadapi krisis ekonomi global pasca pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina, Bank Sentral Asia, Bank Sentral The Fed, Bank Indonesia, dan ECB menaikkan suku bunga secara agresif untuk mengendalikan inflasi. Namun, kenaikan suku bunga ini juga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan beresiko menambah pengangguran karena investasi dan ekspansi usaha menjadi mahal. Kesimpulan dari kasus kita ini yaitu krisis ekonomi global pasca pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bagaimana inflasi dan pengangguran saling terkait. Inflasi tinggi menurunkan daya beli, permintaan turun, produksi berkurang, dan pengangguran naik. Sebaliknya, menurunkan inflasi lewat kebijakan moneter ketat juga berisiko meningkatkan pengangguran. Tantangan utama bagi pemerintah dan bank sentral yaitu adalah menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Menolong pertumbuhan tanpa memicu inflasi yang berlebihan, kebijakan fiskal dan moneter harus sinergi dan tepat sasaran. Menurunkan tingkat pengangguran tanpa memicu inflasi. Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan. Serta menghindari overheating ekonomi yang bisa memperparah inflasi. Menjaga stabilitas pasar dan kepercayaan publik. Mengelola ekspektasi inflasi agar tidak membesar, dan menjaga kestabilan nilai tukar dan pasar keuangan. Responsif terhadap global eksternal, mengantisipasi dampak fluktuasi harga, komoditas, dan geopolitikal global, serta menyesuaikan kebijakan dengan cepat dan tepat. Mengelola ketimpangan sosial dan dampak ekonomi. Menjamin perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta melaksanakan program inklusif
yang mendukung pemerataan ekonomi. Strategi efektif untuk mengelola inflasi dan pengangguran, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Mengendalikan inflasi, Bank Sentral dapat menaikkan suku bunga untuk menekan permintaan dan mengurangi tekanan harga. Mendorong penyerapan tenaga kerja jika pengangguran tinggi, Bank Sentral bisa menurunkan suku bunga agar kredit lebih murah dan investasi meningkat. Untuk kebijakan fiskal sendiri, stimulus ekonomi pemerintah meningkatkan belanja publik atau mengurangi pajak untuk mendorong permintaan dan menciptakan lapangan kerja, serta pengendalian pengeluaran. Untuk menghindari inflasi yang terlalu tinggi, pemerintah harus mengelola anggaran dengan hati-hati agar tidak mendorong konsumsi berlebihan. Reformasi struktural, peningkatan kualitas tenaga kerja, pelatihan dan pendidikan agar tenaga kerja lebih sesuai dengan kebutuhan pasar, mengurangi pengangguran struktural, ataupun bisa dengan mendorong inovasi dan investasi, mempermudah iklim usaha untuk menciptakan tenaga dan lapangan kerja baru, dan meningkatkan produktivitas, pengawasan dan stabilitas pasar. Memantau pasar keuangan dan komoditas agar relabilitas harga tidak terlalu ekstrim dan bisa memperbarah inflasi ataupun PHK secara massal. Satu lagi, pengaturan harga dan subsidi terarah. Pengaturan harga barang agar inflasi terkendali dapat mengganggu produktivitas, subsidi bisa membantu masyarakat miskin. Kesimpulan dari inflasi dan pengangguran adalah tantangan utama ekonomi global yang saling terkait. Dampaknya meliputi penurunan daya beli, ketidakstabilan sosial, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang seimbang dan adaptif sangat diperlukan untuk mengatasi kedua masalah ini. Peran pemerintah dan bank sentral secara krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kolaborasi global dan inovasi dalam kebijakan menjadi kunci menghadapi dinamika ekonomi di masa depan. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Kiranya jika ada salah tutur kata maupun bahasa, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih.